Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Rifki. Rifki kenapa? Sakit. Terus ada lagi siapa? Bila. Bila. Karena apa? Acara keluarga ya. Kita doakan bersama teman kita yang hari ini tidak masuk karena sakit, semoga cepat sembuh ya. Dan yang ingin ada kepentingan keluarga supaya diberi kelancaran. Baiklah, sebelum kita mulai hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sudah siapkah untuk menerima pembelajaran hari ini? Ya. Nah, coba mau ibu cek dulu pakaiannya sudah rapi apa belum? Nah, tuh bajunya masih dikeluarkan. Tolong dimasukkan dulu bajunya, dirapikan dulu ya. Di belakang sana dirapikan. Terus ini ada juga yang nggak dipakai dasinya mana? Lupa. Nggak dibawa. Lain kali dibawa ya, jangan sampai lupa. Terus sampah sudah bersih, alhamdulillah. Kelasnya sudah bersih, nggak ada sampah. Ya, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari materinya adalah tentang pola bilangan dalam kehidupan nyata. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pola bilangan pada suatu konfigurasi objek. Nah, materinya tujuannya adalah peserta didik dapat menerapkan konsep pola bilangan pada kehidupan nyata. Jadi tujuannya apa yang sudah kita pelajari tentang pola bilangan itu dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kode pembelajaran hari ini adalah problem based learning. Nah, di sini nanti kalian menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi dengan temannya ya. Nanti pada saat berdiskusi ada penilaiannya seperti keaktifan dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, Ibu mau tanya dulu pola bilangan. Pola bilangan itu apa sih? Ayo, ada yang ingat apa pola bilangan? Iya, betul ya. Pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Nah, kemudian bilangan-bilangan pada pola bilangan itu disebut apa sih? Namanya suku. Cara memberi nama suku sesuai dengan urutannya yang bagus sekali ya. Nah, kemudian ibu tanya, pernah nggak kalian membayangkan contoh yang ada di sekitar kita yang berhubungan dengan pola bilangan? Ada yang bisa memberi contoh? Kira-kira apa sih sesuatu apa yang ada di lingkungan kita yang berkaitan dengan pola bilangan? Ada enggak? Nah, jadi pola bilangan yang sudah kita pelajari itu ternyata bisa juga kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nih, Ibu berikan contoh. Nah, perhatikan ini gambarnya. Ini gambar apa sih? Rumah. Terus jalan. Terus nomor ya. Jadi kita fokus di sini yaitu penataan nomor rumah. Karena di sini kita sedang belajar tentang pola bilangan. Jadi fokusnya pada nomornya. Ya, di sini kalau kita perhatikan, ini ada jalan raya, kemudian yang sebelah atas anggap saja kiri jalan,
yang di bawah itu kanan jalan, yang sebelah atas itu nomornya bagaimana? Nomor berapa saja ini? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Yang bawah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Iya. Kalau kita perhatikan, ternyata penomorannya itu membentuk sebuah pola. Kira-kira polanya pola apa ini? Pola bilangan apa? Ganjil, betul sekali. Untuk rumah yang di kiri jalan itu nomornya ganjil. Sedangkan untuk rumah yang di sebelah kanan jalan nomornya genap. Ya, ini adalah salah satu contohnya pola bilangan yang bisa kita temukan dalam kehidupan nyata. Ada contoh lagi. Nih, gambar apa? Kursi. Kursi di mana ini? Kursi di bioskop. Ada yang nonton di bioskop? Nah, ini adalah deretan kursi yang berada di sebuah ruangan. Di mana kalau kita perhatikan, barisan yang di depan dengan yang di belakang jumlahnya sama apa tidak? Tidak, ya. Ternyata yang di depan lebih sedikit dari yang di belakang. Nah, ini bisa kita terapkan dengan menggunakan konsep pola bilangan. Jadi sekarang sudah punya gambaran? Ya, oh ternyata untuk pola bilangan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan menampilkan suatu permasalahan. Kita amati bersama contoh masalah ini. Nah, amatilah contoh masalah berikut ini. Kita baca bersama-sama. Dalam sebuah ruangan pertemuan terdapat 30 baris kursi. Barisan pertama ada 4 kursi. Barisan kedua ada 8 kursi. Barisan ketiga ada 12 kursi. Dan seterusnya selalu menambah 4 kursi pada barisan berikutnya. Berapa banyak kursi pada barisan terakhir? Ini kalau sebelumnya itu kan pola bilangannya dalam bentuk konfigurasi objek atau dalam bentuk gambar. Nah, kalau sekarang itu adalah dalam bentuk soal cerita atau masalah nyata yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk langkah-langkahnya sama. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, langkah yang pertama bagaimana? Gimana? Ada yang bisa? Untuk menyelesaikan permasalahan ini kira-kira langkahnya apa? Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah ini? Mana? Ada yang tahu? Langkah-langkahnya sama seperti kita menyelesaikan pola bilangan sebelumnya. Hanya saja kalau ini dalam bentuk soal cerita. Bagaimana? Langkah yang pertama menulis apa? Menulis angkanya. Menulis angkanya berarti yang mana yang ditulis? 4, 8, 12. Berarti itu adalah kita rubah soal cerita tersebut dalam bentuk barisan bilangan. Nah, kita perhatikan bersama cara penyelesaiannya ya. Di sini kan barisan pertama itu ada 4, barisan kedua 8, dan barisan ketiga ada 12. Kalau kita dalam bentuk barisan bilangan maka terbentuklah 4, 8, 12. Selanjutnya apa? Yaitu menentukan rumus suku ke N-nya. Menentukan rumus suku ke N, di mana di sini suku pertama itu apa? U1. Kemudian U2 8, U3 12.
sama dengan 4. Itu diperoleh dari 1 dikali 4. Kenapa 1? Karena aku 1. Berarti mengandung angka 1. Ya, berarti mengandung angka 1. Ya. Selanjutnya, kemudian di sini U2 berarti ada angka 2 supaya jadi 8, 2 dikali 4. Berikutnya U3 berarti 3 dikali 4 sama dengan berapa? 12. Sehingga diperoleh rumus UN sama dengan N dikali 4. Ditanyakan di sini berapa barisan terakhir? 30. Kenapa 30? Kenapa kok di sini 30? Dari mana 30-nya? Dari mana? Karena di dalam ruangan tersebut itu ada 30 baris kursi. Berarti yang terakhir itu baris yang ke-30. Jadi karena yang ditanyakan adalah baris terakhir, maka yang ditanyakan baris ke-30. Sehingga N-nya diganti 30. Jadi U30 sama dengan 30 dikali 4 sama dengan 120. Jadi banyaknya kursi pada baris terakhir adalah 120 kursi. Ini adalah salah satu contoh masalah nyata yang bisa kita gunakan dengan pola bilangan. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Sudah jelas ya? Ya, kalau memang sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu diskusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi sekarang silakan membentuk sebuah kelompok ya, bersama ini 2 meja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang 2 ini berarti jadi satu kelompok di sana. Ya, silakan berbalik mejanya berhadapan-hadapan untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan. Nah, ini supaya cewek cowok ini satu di sini tukeran dengan ini. Nah, ini kan semuanya juga berpasang-pasangan. Ayo, di sini aja, di sini. Ini di sini aja. Kamu sama kamu juga. Kamu pindah di sini. Ayo dong waktunya. Silakan ambil kursi satu di sana. Ya, mohon perhatian ya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian selesaikan dan diskusikan dengan teman satu kelompok. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan kelas. Paham ya semuanya ya? Ya, ini dibagikan. Ya, silakan, namanya diskusi berarti berhadapan-hadapan kursinya, kerjakan dengan temannya, kursinya dibalik ke belakang, diberi nama dan diberi kelompoknya. Untuk menyelesaikan ini, Ibu beri waktu 15 menit ya. Untuk menyelesaikan LKPD ini Ibu beri 15 menit. Ini Ibu perhatikan aja yang sudah ngantuk ya. Ya, sebelum kita mulai berdiskusi supaya tambah semangat, ayo kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya semangat, supaya nanti bisa mengerjakannya dengan
cepat. Ayo semuanya berdiri dulu, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi dalam mengerjakannya. Ya, semuanya perhatikan Bapak dan Ibu ya, ice breakingnya. Ya nanti ya tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita ulangi ya, masih ada yang belum. Ya, semuanya harus kasih suaranya biar tambah semangat. Oke. Ya, bukan. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus, melihat, Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke. Ya, silakan mulai kerjakan, diskusikan dengan teman satu kelompok. Silakan sama seperti tadi cara penyelesaiannya. Langsung saja di kertas LKPG-nya. Silakan diisi, ditulis nama kelompok dan nama anggotanya siapa saja. Ingat ya, selama berdiskusi itu ada penilaiannya. Yang aktif dan yang tidak aktif siapa saja. Ini kerjakan bareng-bareng. Ayo kerjakan bareng-bareng. Ibu beri waktu 15 menit untuk menyelesaikannya. Ada 2 masalah yang harus diselesaikan. Silakan bekerja sama, ada 2 masalah supaya cepat mungkin dibagi tugas. Silakan yang mengerjakan masalah 1 siapa, masalah 2 siapa, silakan. Ya, jadi bisa baca, kalau bisa baca. Kamu oleh-oleh kamu, nanti hasilnya bagaimana nanti kalau sudah selesai, nanti presentasi di depan kelas. Silakan kalau ada cara yang lain boleh, bebas, tidak harus sama persis seperti yang dicontoh atau punya alternatif lain boleh.
bagus. Kerjakan. Bekerja sama. Satu dirapatkan supaya terisi tempat itu bagian dua dirapatkan. Ya. Nggak boleh harus sama. Kalau semuanya dikali berarti dikali semua. Harus caranya itu harus sama dari atas sampai ya, semua. Coba nih cek ya. Coba perhatikan nih. 1 ditambah 3 sama dengan tulisan. Kalau di atas ditambah 3, berarti di bawah juga ditambah 3. Nggak boleh. Satunya tambah 3 tambah 3 harus sama. Kalau ditambah 3 berarti ditambah 3 semua. Sebelum di sini coba coret-coretan dulu. Nanti kalau sudah full baru pindah ke sini. Atau mungkin mau mencoba yang nomor 22 atau 23 boleh. Ketemu nggak? Iya bagus. Ya, lanjut sekarang masalah rumusnya di kotak yang ya ketemu. Coba yang nomor 2 juga diselesaikan nomor 2. Kalau nomor 1 masih susah, nomor 2 susah. Yuk ya. U1 sama dengan 4. Supaya dapat 4 itu dari mana?
Nah ini kan ada angka satunya, berarti satu diapakan supaya nanti hasilnya 4. U2 sama dengan berapa? 7. Nah berarti kan U2 berarti ada angka 2-nya, berarti 2 diapakan supaya hasilnya 7. Berikutnya U3 sama dengan 10, berarti angkat pakai angka 3 berapa? Atau dengan cara yang lain boleh, tidak harus cari rumusnya dulu, nggak apa-apa. Cara lain yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan melihat polanya. Dengan melihat polanya. Di sini kan sudah jelas nih bilangannya 4, 7, 10. Coba perhatikan polanya, aturannya. Ya. Sama. Oh, sama. Iya. Ya, ketemu? Ya, berikutnya. Jangan lupa ya di bawahnya ditulis jadi apa yang ditanyakan. Ya. Waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Satu dikali berapa supaya hasilnya satu diapakan. Tulis aja dulu. Gampang banget. Nggak harus dikali sih. Yang penting caranya kira-kira seperti apa. Kalau suku 1 berarti 1. Ya, namanya saja ini kan 2004. Ya. Senang banget pada lo. Karena angkanya 2 dengan 2 kira-kira satunya 2000, berarti 1 diapakan supaya hasilnya 2 diapakan supaya hasilnya 4.
Tulis dulu barisan bilangnya bagaimana. Jadi yang ditanyakan apa? Sudah selesai? Ketemu? Ini dari mana ini? Nah, ini kan baru ya sekarang yang ditanyakan apa? Dari ke-15 berarti yang ditanyakan jadi sudah selesai? Iya, bagus Peter. Iya, 30. Bagus ya. Nah, ketemu nggak? Dari itu ketemu hasilnya. Tapi hasilnya kalau dikalikan berarti kan ini kan ini ya 1 di sininya 1, 2 di sininya 2, 3 di sininya 3. Kalau di sininya n berarti n dikali 3 ditambah 1. Terus apa lagi sih yang ditanyakan? Ya, sudah ya? Sudah semuanya? Sudah. Sekarang waktunya untuk presentasi ya. Untuk diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi. Silakan, adakah kelompok yang mau maju untuk ya silakan kelompok berapa? Ya, bagus sekali. Silakan kita beri tepuk tangan ya. Untuk mempresentasikan masalahnya nomor berapa? Semuanya ikut. Silakan. Kelompok berapa? Satu aja masalahnya nomor berapa? Ya, silakan dibuka dengan salam. Semuanya tolong selama temannya itu sedang mempresentasikan, yang lainnya memperhatikan ya. Nanti apakah jawabannya sudah sama atau tidak? Kalau ada yang tidak sama, bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, silakan dibacakan dengan keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan jawaban. Dibacakan dulu permasalahannya. Putih membuat cara cetak gerakan. Baris pertama membutuhkan 4 batu, baris kedua 7 batu, dan baris ketiga 10 batu dan seterusnya. Jumlah batu tiap kali bertambah 3. Berapa batu yang dibutuhkan di baris ini? Apabila masuk penyelesaiannya 1 sama dengan 4. 4 sama dengan 1 dikali 3 tambah 1 sama dengan 4. 2 sama dengan 7 sama dengan 2 dikali 3 tambah 1 sama dengan 10. 3 sama dengan 10 sama dengan 3 kali 3 tambah 1 sama dengan 10. N sama dengan N dikali 3 ditambah 1. Kemudian ditanyakan 12 sama dengan 12 kali 3 ditambah 1 sama dengan 37. Jadi batu yang dibutuhkan di baris
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon perhatian. Ini tadi dari kelompok 5 menyampaikan hasilnya dan ketemu bahwa jawabannya itu adalah 37. Bagaimana, ada yang sama? Semuanya sama jawabannya 37. Ada yang berbeda? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah bisa dan jawabannya benar. Beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan. Ya. Ini kita saksikan bersama ya. Presentasi dari kelompok 1 ya, dari kelompok 1. Masalah yang nomor 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah nomor 2, hasilnya adalah 30.000 rupiah. Ada yang berbeda jawabannya? Semuanya sama? Ya, bagus sekali dan jawabannya benar. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Ya, hebat-hebat ya semuanya ya, bisa menjawab tantangan dari ibu, yaitu menyelesaikan masalah dengan menggunakan pola bilangan. Ada yang belum paham? Sudah jelas semuanya? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Baiklah, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing untuk melanjutkan berikutnya. Dikumpulkan dulu hasilnya. Ya, mau diselesaikan dulu. Ya, silakan. Hasilnya dikumpulkan. Ya, untuk berikutnya, karena tidak ada pertanyaan, maka dan semuanya bisa mengerjakannya dengan benar. Untuk selanjutnya adalah ya, untuk selanjutnya
Selanjutnya tugas individual ya, silakan nanti dikerjakan sendiri-sendiri tanpa bantuan teman ya, karena diskusi itu tadi. Sekarang Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang masalah ini. Silakan ya. Nanti nunggu di record dulu. Ya. Sudah selesai semuanya? Ya, baiklah, untuk berikutnya adalah tugas individual. Nih, silakan kalian selesaikan soal box ini, ditulis dulu silakan soalnya dan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh contek-contekan. Ya, Ibu ingin tahu sejauh mana kursinya dibetulkan dulu. Sejauh mana kalian bisa menyelesaikan masalah ini. Kira-kira adakah yang bisa menyelesaikan soal ini? Siapa yang berani maju ke depan untuk menyelesaikan soal ini? Iya, sama. Hanya ceritanya saja berbeda. Caranya sama. Sebuah taman kota memiliki tangga yang dihiasi lampu hias di setiap anak tangga. Tangga pertama memiliki 2 lampu, tangga kedua memiliki 5 lampu, tangga ketiga memiliki 10 lampu, tangga keempat memiliki 17 lampu. Jika pola jumlah kartu terus berlanjut, pengelola ingin memasang lampu di tangga ke-10. A. Tentukan pola bilangan yang terbentuk. B. Berapa banyak lampu hias di tangga ke-10. C. Jelaskan cara berpikirmu untuk menentukan polanya. Nah, di sini ya, langkah-langkahnya itu tidak harus sama persis seperti contoh seperti yang tadi. Boleh menggunakan cara yang lainnya yang sudah kalian pahami. Bebas di sini. Mau cara yang apa? Monggo. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk menyelesaikan soal ini. Boleh terserah, pakai cara apa saja terserah kalian. Oh,
tidak harus menemukan rumusnya dulu kelamaan, boleh. Kalau langsung melihat aturannya boleh, dengan cara apapun boleh. Yang penting hasilnya. Ada yang sudah bisa menyelesaikannya? Silakan, barangkali ada yang mau mencoba. Sudah belum diselesaikan ini? Coba ditulis dulu barisan bilangannya, nanti dari situ kelihatan. Ditulis dulu barisan bilangannya. Boleh menggunakan cara apapun, tidak harus mencari rumusnya dulu kelamaan. Mungkin cara yang lain dengan melihat polanya. Nah, coba. Ini tiga itu maksudnya tiga apa? Kan ada tambah, ada kurang, ada kali, ada tambah. Dia tulis tambah. Jadi kalau kita lihat nih polanya nih. Nanti sampai dengan ke 10.
boleh menggunakan cara yang berbeda. Yang penting masih menggunakan konsep pola bilangan. Gimana, ada yang mau mencoba untuk menyelesaikannya? Sudah ada yang nemu nih? Sudah ada, sudah tahu caranya, sudah tahu polanya, tinggal menentukan bilangannya. Ada yang mau mencoba? Tulis saja bilangan-bilangannya, barisan bilangannya tulis. Barisan bilangannya mana nih? Buat dulu barisan bilangannya. Ayo, siapa? Ya. Gak apa-apa. Bilang kita di depan. Hah? Cuma satu nomor loh. Gimana? Ayo, waktunya sudah selesai. Siapa yang mau mencoba maju ke depan, silakan. Ini sudah betul. Ini sudah menemukan nih tadi polanya. Ya, coba aja. Dari depan ditulis dulu barisan bilangannya, terus polanya ditulis. Ayo, waktunya bisa, kamu bisa saja seperti bisa. Tinggal tulis ini barisan bilangannya, terus ditulis seperti biasanya. Nih, tadi polanya seperti materi-materi sebelumnya aman. Seperti ini, kayak gini aja, nggak apa-apa. Ayo.
Ini berapa berarti? Ya, silakan ke depan. Dituliskan hasilnya. Jadi jawabannya mau dijelaskan? Oh, malu-malu. Baiklah, ya. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu, ya. Sudah hebat mau mengerjakan di depan, ya. Jadi kalau kita dari soal tersebut kita buat dalam bentuk barisan bilangannya, maka hasilnya adalah 2, 5, 10, 17. Nah, kalau kita perhatikan bilangannya, kita bisa melihat nih polanya. Dari 2 menjadi 5 itu ditambah 3. Dari 5 menjadi 10 ditambah 5. Dari 10 menjadi 17 ditambah 7. Berarti kalau kita lihat ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, berarti berikutnya ditambah 9. Udah, tinggal melanjutkan saja. 17 ditambah 9, 26. 26 tambah 11, 37. 37 tambah 13, 50. 50 tambah 15, 65. 65 tambah 17, 82. 82 tambah 19, 101. Yang ditanyakan adalah pola ke-10. Kita hitung dari pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ternyata pola ke-10 adalah 101. Berarti jawabannya apa? Jadi lampu hias yang dibutuhkan adalah sebanyak 101 lampu. Iya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya.
bisa menyelesaikannya ini. Di sini sudah ada yang bisa, yang sama jawabannya. Coba jujur jawab yang sama hasilnya. Siapa? Tadi udah ada beberapa kok yang sudah ya. Terus yang lainnya belum selesai. Karena apa? Karena susah bingung ya. Baiklah, nggak apa-apa. Yang penting sudah mencoba apapun itu hasilnya. Baiklah, alhamdulillah ya, dalam pembelajaran hari ini tujuan kita tercapai, yaitu kalian bisa menyelesaikan masalah nyata ini dengan menggunakan konsep pola bilangan. Baiklah, Ibu ingin tahu sih pengalaman belajar kalian hari ini bagaimana? Menurut kalian untuk pembelajaran hari ini? Senang. Terus? Seru. Terus gimana rasanya kalian pada saat bisa menyelesaikan masalah dengan benar? Senang, puas ya, bangga. Ternyata aku bisa loh menyelesaikannya. Dan ternyata pola bilangan itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, untuk materi selanjutnya ya, yang perlu dipersiapkan. Nanti kalian pelajari dulu di rumah ya. Silakan buka LKS-nya halaman 10, yaitu tentang barisan dan deret bilangan ya. Nanti kalian pelajari dulu di rumah. Itu akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Jelas ya? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini saya sudah tujuan tercapai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, silakan siap-siap. Monggo untuk doa dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Ya, yang lainnya diganti yang lainnya, silakan. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.